Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum para subscriber Pau Channel. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam mencari rezeki yang halal dan thayyiban, dan semoga diberikan kekuatan untuk bisa beribadah sholat 5 waktu berjamaah serta melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Kali ini akan diceritakan sebuah kisah tentang seorang yang wirai, yang mustajab doanya, sehingga beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam kisah yang akan diceritakan. Beliau adalah Imam Al-Faqih Muhammad bin Abduwaih rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub As-Saksaki Al-Jundi dalam kitabnya yang berjudul As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk bab 1 halaman 324, beliau berkata, Imam Saifus Sunnah berkata, Al-Faqih Abbas bin Bishr Asy-Syar'abi, seorang ulama yang jujur, wara', dan pernah membacakan kepada Imam Saifus Sunnah kitab Al-Gharib di kota Aib pada bulan Jumadil Awal tahun 555 Hijriah berkata, Al-Faqih Abu Bakar Al-Harbi yang tinggal di daerah Ushmal yang terletak di salah satu lembah Al-Qadri bercerita, aku adalah salah seorang murid dari Syekh Imam Muhammad bin Abduwaih. Beliau merupakan ulama yang tunanetra. Beliau tinggal di Pulau Qimron atau Pulau Kamaron, yaitu sebuah pulau di Yaman, di mana pulau tersebut terbesar di Laut Merah. Pada suatu hari, aku meninggalkan negeriku untuk mengunjungi guruku Muhammad bin Abduwaih. Aku masuk ke desa Mahjam dan aku mendapati ada seorang tabib di sana. Lalu kuceritakan kepadanya tentang keadaan Al-Faqih Muhammad bin Abduwaih. Aku minta supaya tabib tersebut mau kubawa untuk mengobati guruku Syekh Imam Muhammad bin Abduwaih dengan imbalan uang sebanyak 1 dinar. Sang tabib itu pun akhirnya bersedia untuk kami bawa ke hadapan Syekh Imam Muhammad bin Abduwaih. Kemudian setelah berkemas, kami pun meninggalkan desa Mahjam tersebut menuju Pulau Qimron. Setelah kami menumpang perahu, akhirnya kami pun sampai di Pulau Qimron. Kami pun mengucapkan salam kepada beliau Syekh Imam Muhammad bin Abduwaih. Kemudian aku memberitahukan kedatanganku kepada Syekh bahwa aku membawa seorang tabib yang akan mengobatinya. Mendengar upaya dari muridnya, sang Syekh pun tidak mempermasalahkan kehadiran tabib tersebut. Pada hari terakhir kunjungan kami, Syekh Imam Muhammad bin Abduwaih pun akhirnya memanggil cucunya untuk menuliskan bait-bait syair
yang ia diktekan sebagai berikut. Mereka bilang, sepasang mataku sakit, dan kalau diobati dengan tunas bunga akan sembuh. Lalu kukatakan kepada Tuhan yang memberikan cobaan ini, Tuhan, jika aku bersabar, aku akan mendapati karunia darinya. Dan jika aku mengeluh, aku akan kehilangan pahala, bahkan aku bisa celaka. Aku ini orang yang sabar, yang ridho, dan yang mau bersyukur. Aku tidak mau mengubah karunia yang telah kudapatkan dari Tuhanku yang ciptaannya tiada duanya. Tuhanku bukan tirani. Dia maha tinggi, lebih tinggi dari semua yang tinggi. Setelah syair-syair tersebut ditulis oleh cucunya, ada keajaiban yang terjadi pada saat beliau Syekh Muhammad bin Abduwai mengucapkan syair-syair tersebut. Ketika sampai pada kalimat, aku ini orang yang sabar, yang ridho, sesuatu pun terjadi atas izin Allah. Allah pun mengembalikan penglihatannya sehingga ia bisa melihat masjid dengan jelas. Hal itu disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh cucunya yang sedang menulis bait-bait syair tersebut. Subhanallah. Berkat anugerah Allah, ia menjadi sembuh secara total dari kebutaannya. Syekh Imam Muhammad bin Abduwai menjadi sembuh karena izin Allah, bukan karena diobati oleh tabib. Meskipun begitu, Syekh Muhammad Imam bin Abduwai berkata kepadaku, berikan apa yang telah kujanjikan kepada tabib ini, yaitu imbalan uang sebanyak 1 dinar. Begitulah kisah kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini kita selalu bersyukur, diberikan kesehatan, dapat melakukan ibadah, dan diberikan iman dan Islam, serta masih bisa hidup sampai hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.